Yang terhormat Suster Miriam Juniati, SPM SEMPD, Kepala Sekolah SMP Katolik Maria Fatima Jember. Yang saya hormati Bapak, Ibu Guru, dan juga tenaga kependidikan SMP Katolik Maria Fatima Jember. Selamat siang. Pertama-tama mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kesempatan kepada kita pada siang ini untuk bisa mengikuti kegiatan diseminasi hasil workshop tingkat nasional guru penggerak digitalisasi sekolah yang pertama yang diselenggarakan pada tanggal 15 sampai dengan 28 September 2021. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Suster Miriam Juniati, SPM SEMPD, yang telah memberikan izin kepada kami untuk mewakili sekolah untuk mengikuti workshop tingkat nasional guru penggerak digitalisasi sekolah. Keempat guru tersebut adalah Edi Suyanto SPD, saya sendiri, Bapak Alexander Aryo Krisnanda SPSI, Ibu Amelia Sandria Saing SPD, dan Bapak RA Kusuma Adi Subagyo. Selama kegiatan workshop, banyak sekali yang kami pelajari, terutama tentang bagaimana merubah sistem atau manajemen analog menuju digital. Nah, konsep digitalisasi sekolah seperti yang saya sampaikan tadi bahwa bagaimana merubah manajemen dari analog menuju ke digital. Ini tidak mudah, namun demikian perlu dipelajari dan dilakukan secara bertahap. Dan salah satu yang kami pelajari adalah platform yang digunakan oleh sekolah untuk menjembatani sehingga sekolah berubah dari menggunakan manajemen analog menuju ke manajemen digital. Platform tersebut adalah platform Smart School. Nah, ini yang kami pelajari beberapa hari bersama-sama dengan seluruh guru penggerak digitalisasi sekolah se-Indonesia. Nah, apa itu Smart School? Sedikit saya akan menyampaikan bahwa ini adalah sebuah platform yang mendigitalkan sekolah dalam segala aspek dengan satu pintu integrasi. Nah, sungguh luar biasa. Startup Smart School ini dibangun oleh anak-anak bangsa, ya, siswa SMKN 26 Jakarta. Bagaimana dengan fitur atau aplikasi dalam platform Smart School? Secara sekilas, platform ini memuat tentang absensi, memberikan tugas, diskusi, memberikan materi, evaluasi, pelaporan, supervisi, dan pengulangan atau ulangi. Ini yang biasa sering digunakan oleh Bapak Ibu guru. Sedangkan secara umum arsitektur dari Smart School ini mencakup keseluruhan seperti tata usaha, keuangan, kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, humas, publikasi, e-learning dan e-exam, dapodik, PPDB, absensi, dan job marketing. Bisa dikatakan bahwa seluruh manajemen sekolah ini diwadahi dalam startup Smart School ini. Sehingga secara perlahan sekolah akan berubah dari manajemen analog menuju ke manajemen digital. Suster, Bapak Ibu sekalian, ini ada dua varian yang sudah dikeluarkan oleh SMKN 26 Jakarta, yaitu varian premium sifatnya gratis, kemudian profesional dan berbayar. Beberapa waktu ini kami mencoba menggunakan yang premium, yang premium atau yang gratis gitu ya. Nah, ketika saya pelajari bersama rekan-rekan, sungguh sangat luar biasa ya. Sudah mencakup secara keseluruhan baik itu
manajemen kependidikan maupun yang lainnya. Nah, meski ada dua varian, namun spesifikasi platform Smart School itu tidak ada spesifikasi minimum. Kedua-duanya bahkan bisa diakses melalui browser saja, baik itu yang premium maupun yang profesional, yang berbayar. Nah, Bapak Ibu sekalian, suster, Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan keamanan data ini yang sangat ditakutkan gitu oleh sebagian besar pengguna model-model digital ya. Untuk Smart School ini sudah mendapatkan 3 sertifikat keamanan data, 3 sertifikat, dan ini luar biasa. Boleh dikatakan cukup aman atau sangat aman. Ya, saya bisa menyampaikan sangat aman. Bagaimana dengan sekolah pengguna? Sampai saat ini ada 1044 sekolah dasar yang sudah menggunakan, 392 sekolah SMP yang menggunakan, dan untuk SMA atau SMK sekitar 162. Totalnya adalah 1.598 sekolah yang sudah menggunakannya, dan melalui workshop digitalisasi sekolah nasional tingkat pertama ini diharapkan nanti akan semakin banyak transformasi sekolah-sekolah yang bertransformasi dari analog menuju ke digital, artinya memanfaatkan platform Smart School baik yang gratis ataupun yang berbayar. Nah, detail tentang platform Smart School ini nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan tim. Yang pertama Bapak Alexander Aryo Krisnanda nanti akan menyampaikan tentang hal umum serta manajemen platform Smart School. Kemudian yang kedua, Ibu Amelia Sandria Saing SPD nanti akan menjelaskan e-learning di Smart School. Dan yang ketiga, Bapak Edi Suyanto, saya sendiri, akan menjelaskan tentang exam pada platform Smart School. Dan yang terakhir, Bapak R.A. Kusuma Adi Subagyo akan menjelaskan e-raport pada platform Smart School yang bisa diintegrasikan dengan Dapodik. Ini luar biasa ya, diintegrasikan dengan Dapodik. Nah, berikut platform digitalisasi, paparan platform digitalisasi sekolah Smart School. Kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan dari rekan-rekan tim penggerak digitalisasi sekolah. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam guru penggerak digitalisasi sekolah bersama mendigitalisasi komunitas pendidikan Indonesia. Selamat siang. Selamat siang suster dan Bapak Ibu guru sekalian. Saya Alexander Aryo Krisnanda. Kali ini akan menjelaskan mengenai hasil diseminasi workshop guru penggerak digitalisasi sekolah. Nah, terkhusus kali ini saya akan membahas mengenai e-management. Sebelum kita masuk ke dalam penjelasan e-management, e-school management, saya akan menjelaskan mengenai school management itu sendiri. School management dapat berarti manajemen sekolah. Nah, school management adalah suatu proses penataan kelembagaan pendidikan dengan melibatkan sumber potensial, baik yang bersifat manusia maupun yang bersifat non-manusia, guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Lalu, e-school management adalah perpaduan antara sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang berbasis komputer untuk menghasilkan sekumpulan penyimpanan, perubahan kembali, komunikasi, dan penggunaan data untuk tujuan operasi manajemen yang efisien. Nah, tentunya suster Bapak Ibu, ada beberapa perbedaan antara manajemen sekolah secara analog dengan manajemen sekolah yang berbasis komputer atau yang lebih modern atau kita sebut e-school management. Nah, kalau manajemen sekolah yang masih analog, ini ada sifat-sifatnya. Maksudnya ciri-cirinya seperti lebih hierarkis dan terorganisir,
lalu proses dan resultnya itu terekam. Authority and power, command and control, objective based upon policy and result. Lalu perbedaannya dengan e-school management yang berbasis komputer itu cenderung lebih fleksibel dan adaptif. Jadi lebih mudah mengikuti perkembangan yang terjadi saat ini. Lalu kolaboratif and mindful, lalu autentik dan transformasional, lalu lebih inovatif and empowering, lalu yang berikutnya lebih objektif based upon team performance and dynamic. Jadi lebih ke performansinya ya Saudara Bapak Ibu. Nah, lalu sebenarnya seperti apa sih konsep manajemen sekolah bermutu itu? Jadi manajemen sekolah bermutu itu merupakan salah satu model pengelolaan yang memberikan otonomi kepada sekolah untuk pengambilan kebijakan partisipatif secara langsung sesuai dengan standar pelayanan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten maupun kota. Nah, ini contoh arsitektur e-school management seperti yang dijelaskan oleh Pak Edi Suyanto di awal tadi. Nah, ini ada tata usaha, keuangan, kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, humas, publikasi, e-learning, e-exam, dapodik, PPDB, absensi, dan job matching. Jadi hal-hal ini, maksudnya aspek-aspek ini seperti tata usaha, keuangan dan lain-lainnya itu bisa menggunakan e-management. Lalu fungsi e-school management sendiri itu intinya lebih mempermudah ya Saudara Bapak Ibu, lebih mempermudah pekerjaan administrasi sekolah sehingga lebih terstruktur dan efisien, lalu lebih mempermudah laporan karena kan semua data itu tersimpan gitu ya dalam database. Lalu sarana informasi dalam mengelola anggaran juga lebih mudah, lalu dalam proses kontrol maupun pengawasan itu lebih mudah karena semua data dapat diakses dengan mudah. Begitu Saudara Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya yaitu aspek integrasi sistem manajemen sekolah. Nah, ini ada 3 aspek ya yang terintegrasi, yaitu teknologinya, lalu arsitekturnya dan usernya atau penggunanya. Jadi ketiga aspek ini tuh saling terintegrasi. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan mengenai cara atau langkah-langkah untuk masuk ke platform Smart School. Jadi ada portal Smart School. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengaksesnya. Nah, kebetulan kita sudah memiliki akun Smart School, yaitu Smart School SMPK Maria Fatima. Jadi Saudara Bapak Ibu tinggal memasukkan link ini, https://smppkatolikmariafatima.smartschool.id. Jadi link ini tuh bisa langsung diketikkan di Google di new tab. Nah, di tab itu bisa diketikkan link berikut. Nah, setelah memasukkan link ini, suster dan Bapak Ibu akan dibawa masuk ke halaman ini. Nah, muncul halaman seperti ini, suster Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa simbol. Di bawah ini bisa kita lihat bersama. Nah, untuk masuknya, kita semua bisa memilih dan mengklik simbol ini yang seperti huruf S yang saya tunjukkan ini ya. Nah, itu tinggal diklik. Nah, setelah diklik, maka suster Bapak Ibu akan menemukan halaman seperti ini. Nah, kita bisa login. Misalnya kita sebagai GTK tinggal klik GTK, lalu kalau siswa tinggal klik yang siswa ini. Misalkan suster sebagai kepala sekolah bisa pilih menu yang ini, kepala sekolah ini. Lalu jika TU, jadi kan TU kan masuk manajemen sekolah, jadi bisa
klik yang bagian ini, menu ini. Begitu. Nah, contohnya saya akan coba masuk sebagai GTK. Maka saya akan mengklik menu berikut. Menu ini. Setelah saya klik, maka saya akan disajikan halaman berikut ini. Halaman selamat datang. Nah, untuk masuknya kita bisa input atau mengetikkan nomor HP atau nomor WhatsApp yang sudah terdaftar. Contohnya seperti ini, 0822 282 5537. Kita masukkan, kita input, lalu kita klik tombol atau menu selanjutnya. Setelah itu, suster Bapak Ibu akan menemukan halaman seperti berikut. Nah, ini ada tulisannya, halo selamat datang. Ini punya nomornya Pak Edi. Jadi otomatis akan selamat datang Edi Suyanto SPD gitu. Nah, di sini banyak sekali menu-menu yang disajikan di barnya. Ada RPP, kelas, materi, ujian, transkrip, lalu postingan, kolaborasi dan perpustakaan. Jadi ini bebas kita akses, dan juga menunya disajikan sangat variatif ya suster Bapak Ibu. Jadi kita bisa mudah mengaksesnya sesuai dengan keperluan kita. Nah, saya akan mencoba login sebagai siswa. Caranya seperti yang di awal tadi. Kan saya tadi awalnya pilih menu GTK. Nah, karena saya sebagai siswa, maka klik yang menu siswa. Maka akan sama, setelah mengklik akan disajikan atau dibawa pada halaman berikut. Cuman bedanya ini khusus untuk siswa. Nah, lalu siswa bisa input atau mengetikkan nomor HP yang telah terdaftarkan. Nah, setelah diketik lalu klik selanjutnya. Nah, di dashboardnya ini sama seperti yang GTK tadi, itu ada banyak pilihan menu yang bervariasi. Di sini ada beranda itu halaman awalnya, lalu ada kelas, lalu materi, ujian, postingan, kolaborasi, perpustakaan. Nah, ini dapat diakses oleh siswa. Jadi misalkan suster Bapak Ibu memberikan materi pelajaran, nah siswa bisa memilih menu ini. Nah, di situ siswa akan dapat mengakses materi yang diberikan atau materi yang sudah diposting oleh suster dan Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Di sini juga ada absennya, ada absen masuknya, bahkan ada absen pulangnya. Jadi ini bisa lebih mudah kita mengawasi atau mengontrol. Jadi anak ini tuh beneran masuk sekolah apa enggak. Jadi nggak cuma masuk tiba-tiba ngilang. Begitu. Jadi awal dan akhir kita tetap bisa memantau. Lalu jika ada ujian, mereka bisa mengakses pada menu ini. Di sini ada jadwal ujian, jadi biar tidak lupa juga. Di situ ada jadwal-jadwal ujian yang sudah tercantumkan atau sudah diupload oleh suster Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, suster Bapak Ibu sekalian, demikian penjelasan singkat saya mengenai e-school management dan juga cara login dan teknis pada platform Smart School. Sekian presentasi dari saya mengucapkan selamat siang dan terima kasih. Selamat siang suster dan Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang e-learning yang ada dalam akun Smart School. Nah, yang pertama kita lihat dulu apa itu e-learning. E-learning adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Lalu yang kedua, bagaimana cara agar e-learning ini dapat dioptimalkan, dapat berjalan dengan baik. Yang pertama yaitu membangun komunitas yang mendukung. Komunitas ini dapat meliputi guru, pelajar, orang tua,
dan pejabat kampus ataupun lembaga, dan juga tentu mendapat dukungan dari pemerintah. Semua ini merupakan satu kesatuan dalam komunitas pendidikan yang harus saling memberikan dukungan untuk menjalankan e-learning ini. Komunitas internal antara pengajar dan juga pelajar juga sangat penting dalam mendukung keberhasilan e-learning ini. Pasalnya, dari merekalah interaksi dihasilkan untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang lebih baik. Lalu yang kedua, memilih sistem manajemen pembelajaran yang sangat tepat. Sistem manajemen pembelajaran atau LMS, Learning Management System, merupakan aplikasi yang dikembangkan secara khusus untuk mengelola kursus online, mendistribusikan materi pelajaran, dan memungkinkan kolaborasi antara peserta dan pemateri. LMS ini dipilih secara selektif agar peserta e-learning dapat mengikuti pembelajaran online dengan baik dan produk-produk e-learning kita bisa terus berkembang secara berkelanjutan. Lalu yang ketiga, dukungan perangkat pembelajaran. Ketika akan mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka dalam kelas dan juga tatap muka virtual, pastikan sumber daya untuk mendukung hal tersebut siap dan tersedia. Jika bahan belajar disiapkan dalam bentuk digital, pastikan apakah bahan belajar tersebut dapat diakses oleh peserta belajar, baik secara offline, misalnya dalam bentuk CD, DVD, dan lainnya, maupun secara online, misalnya via website resmi tertentu. Nah, jika pembelajaran online dibantu dengan suatu learning atau content management system, pastikan juga bahwa aplikasi sistem ini telah terinstal dengan baik, mudah diakses, dan sebagainya. Lalu yang keempat, aktivitas interaktif. Nah, sangat penting bagi pengajar untuk menggabungkan kegiatan yang interaktif dengan kegiatan yang mengharuskan pelajar saling bertukar pikiran satu sama lain, agar dapat memperdalam topik dan meneliti materi. Kehadiran internet tentu dapat dimaksimalkan untuk mencapai hal ini, di mana pelajar dan pengajar memiliki peluang dalam menemukan sumber materi yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Nah, Suster dan Bapak Ibu, itu tadi kurang lebih ada 4 cara agar kita dapat mengoptimalkan e-learning ini. Lalu apakah manfaat dari e-learning? Yang pertama, Suster dan Bapak Ibu, yaitu waktu dan tempat yang fleksibel. Jadi dengan menggunakan metode e-learning ini, kita tidak menghabiskan banyak waktu, atau kita dapat mengakses di mana saja dan juga kapan saja. Lalu yang kedua, belajar mandiri. Jadi Suster dan Bapak Ibu, dengan adanya metode e-learning ini, siswa itu dapat belajar mandiri di rumah, yaitu dengan cara guru mengupload materinya di Smart School, lalu siswa dapat mengaksesnya dan belajar terlebih dahulu di rumah masing-masing, sehingga nanti pada saat proses pembelajaran, siswa hanya dapat memperluaskan atau memperdalam materi yang sudah ada, yang sudah mereka pelajari di rumah. Yang ketiga, efisien biaya. Jadi Suster dan Bapak Ibu, dengan adanya e-learning ini, misalnya kalau pembelajaran pada zaman dahulu, kita itu untuk materi pembelajarannya itu semuanya difotokopikan. Nah, tetapi dengan adanya e-learning ini kita bisa mengaksesnya, misalnya melalui HP ataupun melalui laptop dan juga komputer. Jadi tidak harus di print atau difotokopikan. Bisa dibaca lewat soft file, gitu ya, Suster dan Bapak Ibu. Lalu cepat dan aktif. Jadi kita bisa mengaksesnya kapan saja dan berkualitas serta dapat monitoring siswa. Nah, Suster dan Bapak Ibu, kurang lebih itu tadi 6 manfaat dalam menggunakan e-learning ini. Nah, ada 2 platform dalam Smart School, yaitu yang pertama e-learning,
yang saya sudah jelaskan. Terus yang kedua e-school management. Lalu bagaimana cara mengelola platform Smart School ini? Berikut adalah manajemen Smart School. Nah, yang pertama kita bisa login dulu ya, Suster dan Bapak Ibu, kita sudah memiliki akun yaitu SMP Katolik Maria Fatima .smart school. Lalu kita masuk dan klik manajemen sekolah. Jadi di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama kepala sekolah, yang kedua manajemen sekolah, yang ketiga GTK, dan yang keempat siswa. Nah, di sini kita klik manajemen sekolah. Lalu masukkan username dan password admin sekolah. Yang keempat, selanjutnya ada beberapa pilihan. Kalau kita lihat di sini ada kurang lebih 9 fitur yang ada. Yang pertama itu TU, yang kedua bagian keuangan, yang ketiga bagian kurikulum, yang keempat bagian kesiswaan, yang kelima sarpras, yang keenam humas, yang ketujuh publikasi, yang kedelapan ujian, dan yang terakhir dapodik. Nah, yang pertama kalau misalnya kita sebagai TU atau PPDB, kita bisa mengklik bagian yang TU yang pertama tadi. Nah, ketika kita sudah mengklik TU, nanti akan muncul ya beberapa fitur seperti beranda, maksudnya beranda, terus ada alur PPDB, gelombang PPDB, kehadiran, dan juga surat. Lalu yang kedua bagian keuangan, fitur keuangan. Kalau di keuangan ini nanti muncul di dalamnya itu ada beranda, pembayaran, dan juga mutasi. Jadi bagian bendahara bisa memilih beberapa fitur ini sesuai dengan yang diperlukan. Lalu berikutnya bagian kurikulum. Nah, di bagian kurikulum ini beranda, di dalamnya itu ada GTK, siswa, tenaga akademik, tahun akademik, mata pelajaran, jurusan, rombel atau rombongan belajar, jam mengajar, jadwal, dan juga buku induk, jadwal mengajar dan juga buku induk. Selanjutnya bagian kesiswaan. Nah, bagian kesiswaan ini terdapat siswa, lalu tata tertib, prestasi, dan kehadiran. Yang berikutnya itu bagian sarpras. Bagian sarpras ini ada lokasi dan juga barang-barang yang ada di sekolah kita. Jadi nanti kalau misalnya kita ada barang-barang baru ataupun mungkin karena ini baru, kita bisa menginputnya di bagian sarpras ini. Lalu yang berikutnya itu bagian humas. Di humas ini ada fitur tracking alumni. Jadi kita bisa memasukkan alumni yang merupakan dulu sekolah di sekolah kita di SMPK Maria Fatima. Dan juga kita nanti bisa mengetahui alumni ini sudah berada di sini, sudah bekerja di sini. Begitu Suster dan Bapak Ibu. Lalu berikutnya bagian publikasi. Nah, di bagian publikasi ini ada beberapa fitur, misalnya homepage, profil, jurusan, kegiatan, sarpras, dan juga blog. Jadi kita bisa mempublikasikan profil sekolah kita, terus jurusan apa saja yang ada, kegiatannya apa saja, terus sarprasnya seperti apa, dan juga blog yang kita miliki. Lalu berikutnya bagian ujian. Nah, di bagian ujian ini ada bank soal dan juga jadwal ujian. Jadi siswa nanti bisa melihat atau mengakses ya kapan mereka dijadwalkan atau kapan jadwal ujiannya. Lalu yang terakhir ada dapodik, yaitu fiturnya itu di sini hanya satu, yaitu import data. Jadi kita bisa mengimport data kita atau input data-data di sekolah kita di dalam platform dapodik ini. Nah, sekian Suster dan Bapak Ibu, tadi ada beberapa platform yang ada di Smart School. Jadi beberapa platform ini sangat cocok dengan kebutuhan sekolah digital.
Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Suster, Bapak Ibu, dan juga Bapak Ibu guru dan juga Bapak Ibu karyawan. Kembali lagi dengan saya, Hedi Suyanto. Saat ini saya akan mengenalkan tentang e-exam yang ada di Smart School. Nah, apa itu e-exam? E-exam adalah sistem penilaian sumatif dengan waktu dan terawasi dan dilakukan menggunakan komputer yang sudah diberikan sistem ujian standar. Perbedaan antara paper exam dengan e-exam sebagai berikut. The era of pen or paper exam ini adalah era menggunakan pen dan era menggunakan kertas ya. Yang pertama, jika kita ujian menggunakan paper exam, yang pertama, high logistical cost atau biaya logistiknya tinggi. Yang kedua, geographical limitation, dibatasi oleh geografis. Yang ketiga, significant turnaround time, pengaturan waktu menyesuaikan. Dan yang keempat, managing number invigilators to chart cheating. Maksudnya, harus ada pengawasan atau ada pengawas untuk mengawasi siswa yang menyontek gitu ya. Harus ada pengawasan secara melekat, bahasanya seperti itu. Nah, bagaimana dengan the age of online exam, era ujian e-exam atau online? Apa perbedaannya dengan paper test tadi? Yang pertama, cost effective virtual solution, solusi menggunakan cara virtual dan sangat hemat biaya. Wide reach, jangkauannya sangat luas, tidak dibatasi oleh ruang begitu. Kemudian real time analytical report, laporannya analitis laporannya itu real time pada saat itu ya. And all based proctoring technology to prevent online cheating, ini yang sangat bagus Bapak Ibu. Jadi pengawasannya berbasis teknologi untuk mencegah kecurangan atau nyontek gitu ya. Jadi langsung diawasi, satu pengawas bisa mengawasi banyak siswa atau satu kelasnya. Kemudian konsep e-exam di mana guru kemudian membuat soal, memberikan soal, dimasukkan ke dalam Smart School. Kemudian admin ini bisa guru juga, guru yang bersangkutan, itu mengatur jadwal kapan ulangan. Kemudian diberikan kepada siswa, siswa menyelesaikan ujian dikirim lagi ke Smart School, kemudian Smart School nanti akan dicek oleh guru. Jadi pusatnya ada di platform Smart School ini Bapak Ibu. Nah, metode pengawasan di e-exam, pengawasan langsung, di mana kandidat peserta ujian diawasi pengawas langsung di platform online selama durasi ujian. Seorang pengawas dapat segera menonaktifkan tes jika seorang kandidat menyontek saat ujian. Jadi bisa langsung tes tersebut dinonaktifkan. Nah, metode pengawasan exam yang kedua adalah pengawasan online, di mana pengawasan dengan berbagi layar peserta ujian dilakukan selama ujian. Sistem juga memantau adanya pergerakan mencurigakan. Jika ada, maka sistem akan memberitahukan notifikasi ke guru atau admin. Nah, ketika terjadi berbagi layar, anak-anak tidak menggunakan green screen atau background yang virtual, maka di belakangnya akan kelihatan. Demikian juga wajah dan tindakannya juga kelihatan, serta di pantauan virtual itu bagaimana dia mengerjakan juga kelihatan Bapak Ibu. Bahkan ketika mereka membuka Google dan sebagainya, sistem itu akan memberitahukan, wah si A, si B itu membuka Google, dan itu tindakan yang mencurigakan, dan notifikasinya langsung diberikan kepada guru pengawas atau ke admin. Jika terjadi demikian, maka guru atau admin bisa menonaktifkan
tes yang dikerjakan oleh siswa. Nah, manfaat e-exam yang pertama tadi efisiensi sumber daya, efisien sekali sumber dayanya. Skalabilitasnya yang sangat tinggi, jangkauannya yang lebih luas, kemudian jenis soal bervariasi, nilai dan laporan secara otomatis, dan yang terakhir ini yang yaitu peningkatan keamanan. Jadi anak akan bekerja mandiri. Bapak Ibu, kita akan belajar tentang panduan e-exam. Yang pertama sebagai guru. Sebagai guru, Bapak Ibu guru bisa mengakses pada link ini, https SMP Katolik Maria Fatima smartschool.id. Ini adalah link untuk masuk. Kemudian klik Smart School login ujian. Nah, ini saya contohkan, selamat datang. Kemudian Bapak Ibu bisa masuk menggunakan link GTK ini, GTK. Setelah itu Bapak Ibu mengisikan username, yaitu nomor WhatsApp masing-masing. Bisa langsung diklik pada selanjutnya dan mengisikan password gpds_guru, lalu klik masuk. Nah, ini memasukkan nomor WhatsApp Bapak Ibu. Terus ini masuk dengan nama saya mencoba masuk dengan nama saya Edi Suyanto. Kemudian saya masukkan password. Nah, setelah masukkan password akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Akan muncul seperti ini. Setelah masuk pada halaman beranda akan tampil seperti di bawah ini. Terdapat beberapa fitur pada halaman guru. Oke. Lihat, ini ada beberapa fitur di atas. Kemudian setelah masuk pada halaman beranda akan tampil terdapat beberapa fitur. Selanjutnya Bapak Ibu guru bisa langsung mengisikan absensi. Yang pertama dilakukan ketika masuk memang harus absensi ya, yang berada di bawah. Setelah itu bisa langsung masuk menu ujian. Kalau tidak mengisikan absensi, maka tidak akan bisa masuk ke menu ujian. Nah, ini daftar ujiannya, buat ujian. Ini contohnya Bapak Ibu ya. Ada jadwal ujian, daftar ujian, kemudian buat soal ujian. Ujian kalau di SMPK Maria Fatima kan bisa PHP, bisa PHK, PTS, PAS, kemudian UAS, ujian akhir semester, ujian akhir sekolah, bisa semuanya di sini, Bapak Ibu. Nah, tadi selanjutnya akan tampil pada halaman buat ujian. Bapak Ibu guru bisa mengisikan nama ujian. Nah, bisa PHK, PHP, mata pelajaran, tipe ujian, tingkat kelas yang diujikan. Setelah semua terisi, klik pada buat ujian. Nanti tampilannya seperti ini, buat ujian. Setelah berhasil dibuat, akan tampil pada halaman daftar ujian. Selanjutnya, untuk mengisikan bank soal tersebut, Bapak Ibu bisa langsung klik pada nama ujian tersebut. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Muncul di desktop atau di layar, buat bank soal, nama bank soal, kemudian tipe ujian, mata pelajaran, tingkat kelas, dan simpan. Nah, setelah masuk pada halaman soal bank soal, Bapak Ibu bisa klik buat soal. Bisa klik pada buat soal baru. Sekarang kita giliran membuat buat soal. Nah, ini yang sudah saya buat, latihan PTS kelas 9 Bapak Ibu. Nah, ini kode saya ES ya, Edi Suyanto. Nah, ini PTS Ganjil kelas 9. Saya buat cuma beberapa soal sebagai contoh saja. Nah, Bapak Ibu bisa langsung bisa mengisikan KD materi, level kognitif, bentuk soal, audio, dan sebagainya. Dan ada satu lagi yang cukup menarik di tempat ini, bahwa masing-masing KD, kalau kita mau mengadakan PHP pada masing-masing KD, itu bisa berbeda KKM-nya. Antara KD1 dan KD2 bisa berbeda KKM-nya. Karena di bawah ini akan ada tulisan berapa KKM-nya. Nah, setelah mengisikan akan tampil kolom pengisian. Bapak Ibu bisa mengisikan pertanyaan dan jawaban soal, kunci jawaban. Ini tadi, saya rasa ini mudah. Memasuk kolom mengisikan pertanyaan, jawaban soal, dan kunci jawaban.
Kemudian setelah soal sudah dibuat akan tampil pada bank soal. Untuk melihat soal yang sudah dibuat bisa klik pratinjau di sini di sebelah kanan, pratinjau soal. Nanti akan ada tampil pada halaman pratinjau soal untuk melihat soal-soal yang sudah dibuat termasuk butir soal, skor, KD, materi. Ini akan muncul di sini di layar ini, oke ya. Selanjutnya untuk membuat, kalau tadi membuat soal langsung, bagaimana kalau membuat soal menggunakan Excel dengan template ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengklik pada unggahan template di sini. Klik, kemudian setelah itu download template soal, kita download soal templatenya, template soal, ya, kita download template soalnya. Berikut tampilan, ini berikut tampilan template Excel. Bapak Ibu bisa mengisikan sesuai dengan kolom yang sudah disediakan. Setelah semua terisi bisa di save file lalu bisa diimportkan ke Smart School. Kalau sudah selesai ditulis semua baru diimportkan. Setelah semua bank soal sudah terisi, Bapak Ibu bisa langsung membuat jadwal ujian dengan klik pada jadwal ujian yang ada di sebelah kiri ya. Kalau dari depan sebelah kanan, ini sebelah kanan. Nanti akan tampil pada halaman buat jadwal seperti ini. Akan tampil Bapak Ibu seperti ini. Buat jadwal. Ini ada daftar ujian dan sebagainya. Selanjutnya, setelah halaman tadi bisa mengisikan tanggal, waktu dibuka, link Google Meet untuk mengawas. Jadi nanti untuk mengawasi ujian itu menggunakan Google Meet ya. Jadi Google Meet Bapak Ibu. Dan pilih kelas jadwal tersebut, tapi sudah di link, jadi secara otomatis sudah ngelink dengan anak-anak. Nah, selanjutnya kalau sudah nanti langsung di-share ke anak-anak dan jadwalkan, sudah dijadwalkan baru bisa ujian. Bagaimana dengan anak-anak yang mengikuti ujian? Entah itu PAP, PAK, PTS, PAS dan sebagainya. Nah, anak-anak tinggal buka halaman website browser Chrome, nanti akan tampil login seperti di bawah ini. Nah, selamat datang, nanti kalau sudah dimasukkan daftar namanya maka akan muncul selamat datang SMPK Maria Fatimah. Nah, anak-anak bisa login menggunakan akun siswa. Selanjutnya bisa mengisikan username, yaitu nomor WhatsApp masing-masing yang sudah ditambahkan oleh admin. Kemudian mengisikan password Smart School, passwordnya Smart School. Lalu bisa klik dan masuk. Nah, setelah masuk pada halaman beranda bisa langsung klik absensi terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu, absensi secara otomatis kalau anak itu buka Smart School maka dia absen. Kalau tidak buka maka dia tidak absen. Nah, ini pagi hari tentu bisa kita gunakan ya. Nanti laporannya bisa dengan mudah diterima oleh wali kelas ataupun guru. Nah, apakah absen atau tidak. Kemudian setelah mengisikan absensi bisa langsung masuk pada menu ujian. Setelah itu akan tampil daftar ujian dari guru mata pelajaran. Pastikan tanggal ujian, durasi ujian dan jadwal dibuka ditutupnya sudah benar. Selanjutnya siswa bisa klik pada kerjakan ujian yang ada di sini. Kerjakan ujian ini ya. Kerjakan ujian. Nah, setelah mengklik kerjakan ujian akan tampil konfirmasi pengerjaan ujian dan juga Google Link Meet. Jika Bapak Ibu ingin mengawasi ujian secara langsung. Nah, ini kalau kita ingin mengawasi secara langsung Google Meet, maka kita akan tatap muka dengan anak. Jadi mereka mengerjakan, kita bisa melihat melalui Google Meet. Setelah klik pada kerjakan ujian akan tampil pada halaman pengerjaan soal ujian. Pada sebelah kanan atas terdapat durasi ujian dari mata pelajaran yang diujikan. Pastikan durasi sudah sesuai dengan jadwal ujian. Jadi ini kalau di penilaian akhir semester ini sangat bagus sekali Bapak Ibu. Smart School itu digunakan karena bisa diawasi oleh admin ya, bisa diawasi oleh satu admin. Jadi dengan sekian banyak Google Meet itu mungkin dibagi, jadi nanti ada beberapa admin bisa mengawasi secara langsung, bukan menggunakan dua kamera, tidak ya Bapak Ibu. Jadi menggunakan satu kamera saja.
Jadi satu kamera. Baik. Selanjutnya di sebelah kiri butir soal, diklik melanjutkan soal atau memilih soal yang dikerjakan terlebih dahulu. Selanjutnya paling bawah button ragu-ragu apabila siswa mendapatkan jawaban tersebut, dan selanjutnya ada soal melanjutkan soal berikutnya. Jadi ada 3, melanjutkan, ragu-ragu, atau melanjutkan soal berikut. Nah, untuk menjawab soal bisa langsung klik pada opsi jawaban yang paling benar. Ini hampir persis dengan ujian nasional UNBK ya. Pastikan indikator hijau menandakan bahwa soal sudah terekam. Jadi kalau hijau sudah terekam, kalau belum ada hijaunya soal belum terekam. Tapi tidak menyatakan benar atau salah. Ya, tidak bisa dilihat benar atau salah dulu. Setelah semua soal sudah terisi, pada nomor terakhir button selesai ujian akan tampil. Siswa yang sudah mengerjakan dan sudah diperiksa kembali jawabannya bisa mengklik selesai ujian. Setelah mengklik pada selesai ujian, siswa tidak mengerjakan kembali soal tersebut, akan tetapi akan masuk pada menu ujian selesai dikerjakan. Jadi kalau sudah selesai, klik selesai, tidak akan bisa kembali mengerjakan lagi karena nilai sudah terekam. Demikian tadi penjelasan tentang ujian atau e-exam yang ada di platform Smart School. Ini lebih canggih, lebih mudah digunakan, dan kita bisa mengawasi ya. Bapak Ibu guru bisa mengawasi atau admin bisa mengawasi ketika anak-anak melakukan ujian. Terima kasih Bapak Ibu guru dan juga karyawan SMP Katolik Maria Fatimah telah mendengarkan penjelasan dari kami. Salam guru penggerak digitalisasi sekolah. Perkenalkan, saya Bapak R. Agustinus Kusuma Adi Subagio. Saya akan menyampaikan workshop guru penggerak digitalisasi sekolah e-rapot. Apa itu e-rapot? Adalah sebuah sistem aplikasi yang diharapkan dapat mempermudah guru dalam melakukan penilaian, evaluasi hasil belajar, sampai mencetak rapor siswa. Cakupan dalam rapot pada umumnya berisi tentang penilaian kinerja siswa, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, ujian nasional, dan ujian sekolah. Pada umumnya, raport yang diterima oleh siswa itu penilaian siswa dilakukan secara manual. Biasanya ditulis dan siswa menerima kertas. Data nilai bersifat tertutup, nilai sulit dievaluasi. Dapodik, data pokok pendidikan sulit tersinkronisasi. Raport hanya bisa dicetak di sekolah. Nah, apa yang ada di dalam Smart School? E-rapotnya Smart School seperti ini. 1. Smart School itu penilaian siswa dilakukan secara otomatis oleh guru. 2. Data nilai bersifat terbuka dan transparan. 3. Memudahkan evaluasi diri. Nah, evaluasi nilai maksudnya. Kemudian dapodik mudah tersinkronisasi. Raport dapat diakses dan dicetak dimanapun dan kapanpun. Ini adalah tampilan untuk raport rekap nilai Smart School. Data nilai itu ada data pengetahuan, ada nilai keterampilan, dan satu nilai sikap. Pengetahuan itu meliputi tugas penilaian harian PH, PTS penilaian tengah semester, PAS penilaian akhir semester di tingkat SMP. Seperti ini, jika keterampilan itu meliputi 4 nilai, bisa praktek, proyek, produk atau portofolio. Kemudian nilai sikap. Sikap nanti ada sikap sosial dan spiritual. Lalu kita bisa membuat template. Template ini keterampilan, isinya bagaimana, pengetahuan, sikap, ini dibuat dulu oleh pihak kurikulum. Lalu guru tinggal mengisinya dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dari data nilai yang sudah diinput, kemudian
bisa kita ambil rekap nilai. Rekap nilainya ini diambil oleh kurikulum biasanya. Mari kita lihat bahwa arsitek e-raport Smart School ini tadi habis rekap nilai meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, kemudian dicetak melalui e-raport ini. E-raport ini bisa mencetak beberapa pilihan, yaitu rekap nilai, cetak raport dalam bentuk file yang bisa dibagikan kepada para siswa. Ya, e-raport ini bisa ada beberapa pilihan dalam cetak dan dalam pengaturannya. Manfaat e-raport itu dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Ya, sepanjang ada internet tentunya ya. Bisa pakai laptop, bisa pakai HP. Kemudian fleksibel dan akuntabel. Memudahkan laporan kepada orang tua, transparan nilainya, sinkronisasi ke Dapodik, data pokok pendidikan, kemudian mudah dalam mencetaknya. Platform Smart School pada fitur e-raport sangat cocok dengan kebutuhan sekolah digital. Ya, demikian saya Pak Adi dari SMPK Maria Fatima, Jember, Jawa Timur mengucapkan terima kasih.